Shalom, selamat pagi umat Tuhan, jemaat Tuhan, doa pagi dimanapun berada pada pagi hari ini. Kita bersyukur pagi hari ini kita kembali datang bersama-sama untuk menyembah Tuhan di doa pagi. Baik jemaat Tuhan yang di rumah maupun di gereja Tuhan, kita percaya pagi hari ini ketika kita datang dan bersungguh-sungguh hati kepada Tuhan, maka kita semua akan dilawat oleh Tuhan. Kita semua akan mengalami kuasa dari hadirat Tuhan bekerja di hidup kita. Mari sama-sama kita naikkan doa ucapan syukur kita untuk kita datang menghampiri tata kudus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur buat hidup yang Tuhan berikan bagi kami pagi hari ini. Menolongku, amin Tuhan. Selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolong, selalu menjaga, amin, menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Haleluya. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita sembah Dia, Allah yang memelihara hidup kami. Sikira barada bayasane. Tuhan selalu menolong kehidupan kami. Inaralabaya sedabarabayamu. Haleluya. 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 Inaralabaya Inaralabaya serabarabayamu. Haleluya. Haleluya. Ku bersyukur haleluya. 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 Oh kudus, kuduslah Tuhan. Mari sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Mari yang percaya. Haleluya. Kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya. Amin Yesus. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama
haleluya, haleluya. Inararabaya bo. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Segala puji, segala puji, syukur bagimu, amin Tuhan. Kutinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama, segala puji syukur, segala puji ya syukur bagimu. Kutinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, kemuliaan, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama, kemuliaan bagimu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji hormat bagi Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Hosana bagimu, glory bagimu. Terima kasih Tuhan di pagi hari ini. Sungguh kami merasakan ketenangan, kedamaian Tuhan. Saat kami berada di dalam hadirat-Mu, maka kami mendapat kekuatan yang baru di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya di dalam kami menapaki perjalanan hidup kami di sepanjang tahun 2024 ini Tuhan. Pertolongan dan penyertaan Tuhan akan ada bersama dengan kami. Karena itu Tuhan, di pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu. Kami taruh segala iman pengharapan kami. Kami akan menjalani tahun 2024 ini bersama dengan Tuhan, akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Kami akan mendapatkan kekuatan yang baru Tuhan.
seperti burung Raja Wali yang akan terus terbang tinggi melewati setiap badai kehidupan. Dia akan terus terbang tinggi kuat sehingga akan melewati badai itu Tuhan. Dan kami percaya kekuatan kami itu bersumber daripada Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan tolonglah kami. Kami menaruh segala keyakinan pengharapan kami di dalam Tuhan. Bahkan pagi hari ini juga Tuhan, kami membawa hati jiwa kami Tuhan, roh kami Tuhan. Kami mau belajar untuk duduk diam Tuhan di pagi hari ini. Mendengarkan firman-Mu yang memberikan kekuatan bagi kami. Ya Roh Kudus, ya Tuhan kami Yesus Kristus, berbicaralah bagi setiap kami di pagi ini. Apa yang menjadi kerinduan hati-Mu Tuhan, sampaikanlah bagi kami pagi ini. Kami percaya Tuhan, bahwa perjalanan hidup kami di tahun ini Tuhan, oleh pertolongan Tuhan, kami akan kuat. Amin. Kami akan kuat menghadapi segala apapun Tuhan. Dan kami akan melihat mujizat dan mujizat kemenangan demi kemenangan terjadi di dalam hidup kami. Kami akan mengalami terobosan di dalam Tuhan. Bersama di dalam hidup kami Tuhan. Kami akan terus mengalami terobosan. Tuhan Yesus bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Tolong hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu pagi ini. Singkapkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai mulut bibir lidah hamba-Mu. Gerakanlah hati hamba-Mu Tuhan. Untuk menyampaikan di tengah-tengah kami yang mengikuti doa pagi di pagi hari ini. Baik yang ada di rumah-Mu, di gereja, di tempat ini, maupun yang sedang menyaksikan secara live streaming di pagi ini. Biarlah damai sejahtera-Mu Tuhan, penyertaan pertolongan Tuhan, dan pemeliharaan Tuhan itu kami terima. Di dalam nama Yesus Kristus, kami siap diberkati oleh firman-Mu. Haleluya, yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati kita semua. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, di pagi hari ini kita kembali bersama-sama mengikuti doa pagi di PPL Majesty di pagi hari ini. Dimanapun saudara-saudara berada pagi hari ini, kita percaya bahwa Tuhan memelihara dan memberkati setiap kita. Pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, saya mau mengajak kita untuk menyaksikan, untuk merenungkan satu firman Tuhan, satu ayat firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Yesaya 41 ayat yang ke-10, Tuhan berkata demikian. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa kitab Yesaya merupakan satu kitab yang menyampaikan nubuatan-nubuatan yang akan terjadi di Israel. Kita percaya saudara bahwa sepanjang perjalanan umat Israel pasang surut di dalam kehidupan mereka, naik dan turun itu di dalam iman mereka kepada Allah, sering sekali terjadi di dalam perjalanan hidup umat Israel. Dan pada puncaknya ketika Tuhan memberikan satu pengajaran, peringatan yang keras kepada umat Israel, mereka akan mengalami yang namanya masa-masa kesukaran, masa-masa kesulitan di dalam mereka
meninggalkan Allah yang sudah menyertai mereka selama perjalanan hidup mereka, maka pada saatnya ketika mereka berada di dalam masa yang namanya kesesakan demikian, ada hal-hal yang disampaikan oleh Tuhan melalui para nabi, termasuk kepada Nabi Yesaya ini. Dia mengingatkan bahwa akan ada pemulihan, akan ada yang namanya pertolongan Tuhan kepada umat Israel ketika mereka sungguh hidup dan mengenal kembali kepada jalan kebenaran itu sendiri. Karena itu saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kitab Yesaya merupakan satu kitab yang memberikan nubuatan-nubuatan apa yang akan terjadi kepada umat Israel ke depan. Dan hal yang dijanjikan disampaikan oleh Yesaya yang ia terima dari Allah itu sendiri, ia ungkapkan di dalam pasal 41 ini, di dalam ayat yang ke-10 tentang penyertaan Tuhan akan umat Israel. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ini merupakan satu ayat yang ia ingatkan kepada umat Israel bahwa janganlah takut Israel sebagai hamba Tuhan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Saudara, ini sangat berkaitan erat dengan Yesus sebagai Immanuel yang menyertai kita, bahkan di dalam janjinya bahwa ia tidak akan pernah meninggalkan setiap anak-anaknya. Karena itu di dalam apa yang dituliskan oleh Yesaya di ayat ini saudara, ia menegaskan, mengingatkan kepada umat Israel, kepada keturunan Yakub bahwa janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janji yang demikian juga ini menjadi janji yang ia sampaikan kepada kita di pagi hari ini saudara-saudaraku, dimanapun pagi ini kita berada. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau merupakan sebuah penegasan yang kuat yang disampaikan Allah atas setiap anak-anaknya, atas setiap umatnya. Janganlah takut. Saudara, kenapa janganlah takut? Karena dikatakan Tuhan menyertai kita. Kalau Tuhan yang menyertai kita saudara, maka segala yang namanya ketakutan-ketakutan di dalam diri kita, segala kecemasan, segala kegelisahan, segala yang namanya kekhawatiran, Tuhan tidak berkenan itu ada di dalam diri kita. Karena itu mari kita membuang segala rasa takut di dalam diri kita, terutama di dalam menghadapi kehidupan kita, terutama di sepanjang tahun ini, saudara, tahun 2024 ini. Tuhan mau meneguhkan kepada kita bahwa Tuhan menyertai setiap kita. Karena itu apapun yang saat ini menjadi ketakutan yang ada di dalam diri kita, yang mungkin menjadi bayang-bayang di tahun 2023, segala hal yang kita hadapi, kegelisahan, ketakutan, kecemasan kita di sepanjang tahun 2023, tapi setelah masuk di tahun 2024 ini, Tuhan mau menegaskan kepada kita, jangan takut menghadapinya. Kenapa? Karena ada penyertaan Tuhan atas saudara dan saya. Ini yang menjadi janji pertama yang disampaikan Allah untuk menjadi perenungan bagi kita pagi hari ini, saudara. Saya tidak mengerti dengan apa yang mungkin ada yang menjadi ketakutan di dalam diri kita. Apapun yang menjadi ketakutan itu, entah ketakutan karena kita sedang mengalami sakit yang belum sembuh, atau mungkin juga di dalam kita seperti apa di dalam kita menghadapi bulan-bulan ke depan ini, menjalani tahun 2024 ini dengan segala ketidakpastian. Namun Tuhan sekali lagi mengingatkan jangan takut di dalam menghadapi perjalanan hidup kita, karena ada Allah yang terlebih dahulu sudah berjalan di depan kita, menuntun kita di sepanjang tahun 2024 ini. Dia yang memegang tangan kita, Ia yang memimpin kehidupan kita, Ia yang membimbing kita. Karena itu sekali lagi jangan takut.
Saudara, Tuhan tidak menghendaki ada ketakutan di dalam diri kita. Segala kecemasan-kecemasan di dalam diri kita, kekhawatiran di dalam diri kita, Tuhan tidak mau ada terus-menerus menghimpit iman kita. Kenapa saudara? Karena di dalam ketakutan itulah tidak akan ada ketenangan dalam diri kita untuk datang menyembah kepada Dia, untuk senantiasa bersyukur kepada Dia. Tetapi tatkala kita membuang yang namanya ketakutan itu, kita akan mendapatkan yang namanya ketenangan yang Tuhan berikan atas saudara dan saya. Bahkan di dalam 1 Petrus, saudara, di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7, Tuhan juga mengingatkan kepada kita, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Tuhan yang memelihara kita. Karena itu Tuhan sendiri yang mengatakan, saudara, menyerahkan segala kekhawatiran, segala ketakutan, segala kecemasan, segala kegelisahan di dalam diri kita, Tuhan mau menyerahkan kepada Tuhan. Kenapa saudara yang dikasih dalam Tuhan? Karena Tuhan mau di dalam hidup kita, dalam menjalani hidup kita, ada ketenangan, ada kedamaian untuk datang menyembah kepada Dia. Karena itu sekali lagi hal yang pertama di pagi hari ini, yang menjadi perenungan bagi kita, jangan takut saudara, apapun yang akan kita hadapi di sepanjang tahun 2024 ini, ada penyertaan Tuhan atas saudara dan saya. Poin yang kedua, jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Sama dengan tadi saudara, sinonim dengan yang namanya jangan takut, jangan bimbang. Kenapa? Bahwa Tuhan Allah itu adalah Allah yang menyertai kita, Dia adalah Allah kita, Dia adalah pelindung kita, Dia adalah pertolongan kita. Karena itu sekali lagi jangan takut dan jangan bimbang menghadapi tahun 2024 ini. Amin Bapak Ibu. Amin. Puji Tuhan. Yang kedua saudara yang dikasih dalam Tuhan, dikatakan di sini bahwa aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, penyertaan Tuhan ini ia ungkapkan bahwa aku akan meneguhkan bahkan akan menolong setiap kita. Karena itu sekali lagi tadi pertolongan Tuhan atas hidup kita, atas segala apa yang kita hadapi, itu akan ia teguhkan, ia akan lakukan di dalam hidup setiap kita. Apa yang menjadi pergumulan-pergumulan kita, tantangan-tantangan yang akan kita hadapi, sekali lagi saudara, Tuhan berjanji menolong setiap kita. Ini adalah janji Tuhan bagi kita saudara, menjalani hidup, menjalani perjalanan hidup kita ke depan, Tuhan senantiasa akan hadir, menyertai, dan menolong saudara. Ini adalah janji yang kedua yang disampaikan Tuhan bagi kita. Dan yang ketiga saudara, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, tangan kanan di dalam frasa, di dalam beberapa pengertian di dalam tulisan Ibrani, itu menekankan tentang kemuliaan Allah saudara. Tangan kanan, kemahakuasaan kemuliaan Allah saudara. Karena itu di dalam segala kekuasaan, kemahakuasaan dan kemuliaan Allah sendiri, Ia akan datang menolong setiap kita. Ia memegang saudara dan saya, Ia menuntun saudara, Ia meneguhkan kita, dan janji Tuhan yang ketiga, selain Dia menyertai dan menolong, ada kemenangan yang akan Tuhan berikan bagi setiap kita. Kemenangan dalam hal apa saudara? Kemenangan di dalam menghadapi beban-beban pergumulan hidup kita. Apakah itu sakit penyakit saudara? Tuhan akan memberikan kemenangan, pemulihan itu pasti akan terjadi dan akan diberikan oleh Tuhan bagi setiap kita. Asalkan sekali lagi saudara, jangan kita dihantui oleh yang namanya ketakutan dan kebimbangan di dalam iman kita kepada Tuhan. Karena itu biarlah kiranya saudara,
Di pagi hari ini saya mengingatkan kepada kita 3 hal ini menjadi perenungan kita menjalani tahun 2024 ini. Pertama, mari kita membuang rasa takut, ketakutan di dalam diri kita. Memang pada dasarnya saudara, setiap orang mengalami yang namanya ketakutan. Setiap orang pasti mengalami ketakutan di dalam dirinya. Apalagi kalau itu berkaitan langsung dengan segala problem, masalah yang ia hadapi, kenyataan yang ada di depan hati, di depan mata sendiri, realita yang ia saksikan dan ia jalani sendiri. Tetapi hari ini sekali lagi kita diingatkan, membuang yang namanya janganlah takut saudara. Sebab Tuhan berjanji menyertai setiap kita. Apa penyertaannya? Tuhan akan menyertai kita dalam segala hal, di dalam kehidupan rumah tangga kita, di dalam pemulihan hubungan keluarga kita. Tuhan akan menyertai kita, menuntun kita, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita lakukan, sehingga semuanya akan membawa kebaikan bagi setiap kita. Apa yang akan kita kerjakan, apa yang akan kita lakukan di dalam menghadapi mungkin pergumulan-pergumulan di dalam sakit penyakit kita, Tuhan juga akan menuntun kita bagaimana kita harus membenahi hidup kita. Saudara, ada satu kesaksian, satu keluarga yang akhir tahun kemarin tanggal 31, ia bersaksi, bercerita saudara, bercerita kepada kami, bahwa dulu di dalam masa-masa sebelum COVID, pendapatannya per bulan penghasilannya dia bisa menghasilkan 200 juta itu saudara. Dan ketika ia membandingkan dengan orang lain, pendapatan yang terima rasanya kecil bagi dia. Sehingga ia selalu mengeluh dan tidak pernah mengucap syukur atas berkat yang Tuhan berikan kepada dia. Suatu ketika COVID terjadi saudara, ia terkena COVID, sekeluarga mengalami COVID, sakit, dan usaha yang tadinya mengalami penghasilan per bulan itu 200 juta akhirnya tidak bisa dihasilkan kembali. Karena kenapa? Usaha tidak bisa berjalan semuanya. Dan rupanya di dalam penghasilan yang demikian saudara, mereka tidak bisa bersyukur dan tidak bisa mengelola dengan baik. Sehingga mesbah keluarga juga di dalam keluarga sudah tidak ada lagi. Masing-masing sibuk menikmati berkat yang mereka terima. Dan pada akhirnya apa yang terjadi saudara? Mereka bercerita ketika tahun yang lalu saudara, rumah tempat usaha mereka itu akhirnya untuk harus melunasi segala utang piutang mereka karena usaha tidak berjalan. Dan tanggal 31 bercerita kemarin saudara, rumah yang mereka diami sekarang itu juga akan dilepas, dijual untuk melunasi utang. Dan selanjutnya saudara tinggal sisa satu rumah lagi, itu pun juga sedang dalam proses. Dan yang terjadi saudara, penghasilan yang 200 juta dalam sebulan sudah tidak ada lagi, tetapi yang ada saudara, 1 juta per bulan pun dia ada penghasilan demikian, dia bisa mengucap syukur dan menikmati. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, saat dia bersaksi, ia menyadari bahwa selama ini ungkapan rasa syukur kepada Tuhan itu tidak ada di dalam dirinya. Karena itu senantiasa selalu mengeluh dan mengeluh. Tetapi ia berjanji saudara, ia percaya bahwa apa yang sedang melanda kehidupannya, keluarganya saat ini, itu adalah bagian daripada proses untuk mengikis segala kesalahan, segala hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena itu kalaupun saudara penghasilan sedemikian adanya sekarang ini, tapi di dalam hatinya ketika dia bersaksi kemarin, ada rasa syukur di dalam dirinya kepada Tuhan di dalam hati. Ia mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan mengizinkan hal itu supaya membentuk dia untuk tidak meninggalkan Tuhan yang sudah demikian besar mengasihi dia. Dan ia percaya saudara, tahun ini kalaupun hal itu, dia harus memulai kembali usaha dari nol saudara. Tetapi yang ia syukurin adalah imannya kepada Tuhan. Dengan semua peristiwa yang terjadi, mengubahkan dia untuk semakin dekat
kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, pagi hari ini juga saudara yang dikasihi dalam Tuhan, setiap musim di dalam hidup kita, ada kalanya kita menghadapi musim-musim yang sulit. Bahkan di panjang tahun mengawali tahun ini saudara, saya tidak tahu apa yang saat ini menjadi pergumulan hidup kita. Tetapi dikatakan oleh firman pagi hari ini, jangan takut menghadapi kehidupan ini. Kenapa? Karena Tuhan menyertai kita. Jangan bimbang di dalam menjalani hidup, karena Tuhan sendiri yang berjalan di depan kita. Tuhan yang akan memberikan pertolongan atas setiap kita, dan Tuhan juga yang akan membawa kemenangan. Sekali lagi, mari kita menjalani hidup di sepanjang tahun 2024 ini semakin erat, semakin dekat, intim di dalam Tuhan, dan kita akan melihat Tuhan akan mengerjakan hal-hal yang besar terjadi di dalam hidup kita. Tuhan akan memulihkan keadaan kita, Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan membawa kemenangan di dalam kita. Karena itu pagi hari ini sekali lagi saya mengajak setiap kita saudara, dimanapun berada pagi ini, mari kita semakin lebih lagi membangun doa kita kepada Tuhan. Persekutuan kita kepada Tuhan lebih intim lagi. Beribadah kepada Tuhan lebih sungguh lagi. Karena Tuhan hari-hari ini merindukan setiap kita datang di hadapannya, bersujud di hadapannya, mencari wajahnya, bersekutu di dalam Dia, dan mengagungkan namanya senantiasa di sepanjang umur kehidupan kita. Tuhan Yesus menyertai kita. Tuhan selalu menolongku. Tuhan Selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dengan iman katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku.
Terima kasih Tuhan di pagi hari ini. Engkau telah berbicara dan mengingatkan setiap kami Tuhan. Bahwa sungguh Tuhan Engkau menyertai kami. Karena itu Tuhan tidak mengendaki kami dihantui oleh ketakutan. Engkau mengingatkan kami untuk tidak bimbang Tuhan. Karena Tuhan adalah Allah kami. Engkau berjanji memberikan pertolongan bagi kami. Bahkan Engkau memegang tangan kanan Tuhan memegang kami. Sehingga kami akan mendapatkan kemenangan. Tuhan terima kasih pagi hari ini. Engkau mengingatkan bagi kami. Di dalam menjalani tahun 2024 ini Tuhan. Apapun yang terjadi, kami percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan yang menjadi pertolongan kami. Tuhan yang memelihara hidup kami. Tuhan yang membawa kemenangan bagi kami. Karena itu apa yang kami harus takutkan ketika Tuhan bersama dengan kami. Saat Tuhan ada bersama dengan kami Tuhan akan melihat. Kami akan melihat mujizat terjadi. Kami akan melihat terobosan terjadi. Pemulihan terjadi. Kemenangan akan terjadi di dalam Yesus Kristus. Terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu pagi hari ini. Kami percaya menjalani 2024 ini. Berkat-berkat Tuhan akan melimpah-limpah di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Hamba-Mu selesai menyampaikan Tuhan, tapi biarlah kiranya Engkau terus berbicara bagi kami. Dalam nama Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Haleluya. Bapa, kami datang dengan ucapan syukur kepada-Mu Bapa. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami boleh ada di mesbah doa pagi hari ini. Kami boleh merasakan bahwa penyertaan Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kami nyata Tuhan. Kalau semusim yang lalu Tuhan sudah menyertai kami di tahun 2023, kami mengucap syukur kami ada di tahun yang baru ini, di tahun 2024. Kami bersyukur dan kami mau tetap percaya bahwa ketika kami mau berjalan bersama dengan Tuhan, tidak ada lagi ketakutan di dalam kehidupan kami. Tapi kami boleh memperoleh kemenangan-kemenangan yang dari Tuhan. Sebab penyertaan Tuhan di sepanjang tahun ini juga akan nyata menyertai kami. Makasih Tuhan, Engkau sudah meneguhkan lewat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Kami dikuatkan, kami diteguhkan. Untuk kami tetap terus punya pengharapan di dalam Tuhan. Dan biarlah hidup kami boleh semakin intim dengan-Mu Tuhan. Kehidupan kerohanian kami terus bertumbuh di dalam Tuhan. Di sepanjang tahun ini Tuhan. Sehingga tangan Tuhan yang kuat memegang kehidupan kami. Menopang kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu pagi hari ini. Dalam kebenaran firman-Mu kami terima. Dan biarlah boleh menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami. Meteraikan semua Tuhan. Sehingga kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Dan Roh Kudus yang memampukan kami untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Makasih ya Bapa, Kau memberkati Bapak Yaman yang sudah menyampaikan firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih Engkau menyertai, Engkau melindungi, Engkau menjagai kehidupan Bapak Yaman. Dimanapun beliau melayani berada, Tuhan utus, biar nama Tuhan yang semakin ditinggikan dan dimuliakan. Tuhan terus tambahkan dengan hikmat, dengan pewahyuan yang selalu baru, dengan kasih dan anugerah yang Tuhan limpahkan dalam kehidupannya bersama dengan istri dan anaknya. Tuhan yang mengikat dengan tali kasih-Nya, biar keluarga ini terus dipakai untuk melayani Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa Tuhan. Terima kasih Kau yang cukupkan apa yang menjadi kebutuhan kehidupannya sehari-hari. Kau memberkati usaha dan pekerjaannya, sehingga di dalam Tuhan ada kelimpahan-kelimpahan yang Tuhan curahkan. Terpujilah nama Tuhan. Kami serahkan keluarga Pak Yaman ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Ada kesehatan, ada kekuatan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupannya sepanjang hari-harinya berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk gereja-Mu GBI PPL.
Pagi hari ini kami serahkan seluruhnya kegiatan pelayanan gerejamu ke dalam tangan kasih-Mu. Kami memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang menjadi pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Budiman Setiono, kami berdoa buat Bapak Lukas Werli, kami berdoa buat Bapak Lukas Yonatan sebagai pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Biar Tuhan taruhkan hikmat dan kewahyuan di dalam menata layani Tuhan Yesus bersama dengan gembala di 7 cabang Bandung dan Cirebon. Biarlah Tuhan mengikat dengan tali kasih-Mu sehingga visi dan misi yang Tuhan sudah taruhkan buat gerejamu boleh benar-benar terlaksanakan sehingga membawa setiap umatnya menjadi umat yang layak di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati setiap program-program, setiap agenda-agenda yang sudah dirancanakan. Biarlah diselaraskan dengan agendanya Tuhan, semua berjalan dengan baik dan benar di hadapan Tuhan. Terima kasih sekali lagi Bapak, kami mengucap syukur. Kami juga memberkati gembala kami di tempat ini, Pastor Erik dan Pastor Desi. Tuhan, Engkau yang melindungi dan menjagai dimanapun mereka berada. Tuhan yang memberkati pelayanan-pelayanan Pak Erik dan Ibu Desi. Dimanapun Tuhan percayakan Kau utus hamba-Mu ini untuk melayani jiwa-jiwa, bahkan untuk memberkati, untuk menopang pelayanan di jemaat-Mu di tempat ini Bapa. Tuhan yang sertai, Tuhan yang anugerahkan kekuatan, kesehatan yang berlimpah-limpah di dalam kehidupannya Bapa. Terima kasih Kau yang memberkati kehidupannya, Kau yang cukupkan, Kau yang sediakan apa yang mereka butuhkan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan Pastor Erik dan Pastor Desi sebagai gembala kami di tempat ini ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Tak lupa kami juga berdoa buat seluruh jemaat-Mu pagi hari ini Tuhan, yang boleh mengikuti ibadah baik secara streaming maupun yang onsite. Terima kasih Bapa untuk jemaat yang semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Jemaat yang setia dan taat teguh di dalam mengiring Tuhan. Terima kasih, kami percaya seluruh jemaat-Mu saat ini benar-benar diteguhkan untuk berjalan bersama dengan Tuhan sepanjang tahun 2024. Tidak dengan ketakutan, tapi dengan percaya, dengan iman yang teguh. Kami memberkati seluruh umat-Mu di tempat ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kalau ada di antara jemaat-Mu saat ini yang mengalami sakit penyakit, kami mau perkatakan oleh kuasa bilur-bilur-Mu, Engkau berkuasa penuh Tuhan. Kau sudah menyembuhkan segala sakit dan penyakit, kelemahan-kelemahan tubuh disingkirkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kesembuhan ilahi itu boleh mengalir, diterima oleh jemaat-Mu yang mengalami sakit dan kelemahan-kelemahan tubuh. Makasih Bapa, kami mendoakan seluruh jemaat-Mu yang bergumul dengan keuangan finansial. Kami percaya Tuhan akan bukakan pintu-pintu yang terbuka untuk mereka semua. Tuhan menyediakan semuanya apa yang mereka perlukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terjadi terobosan keuangan bagi setiap umat-Mu. Terjadi pemulihan-pemulihan atas umat-Mu di tempat ini Bapa. Baik lewat finansial, baik hubungan-hubungan keluarga, semuanya dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami memberkati juga anak-anak kami yang studi dari TK sampai universitas. Tuhan memberkati setiap anak-anak kami, dan Tuhan memberkati setiap keluarga lepas keluarga. Tuhan memberkati dengan usaha, dengan pekerjaan mereka. Tuhan memberkati dengan dana-dana yang dibutuhkan untuk setiap anak-anak yang sekolah. Terima kasih Tuhan, sediakan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan Tuhan seluruh umat-Mu ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Perlindungan-Mu sempurna di sepanjang tahun ini. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat kota kami Tuhan. Terima kasih untuk kota Bandung, Padalarang, Cimahi dan sekitarnya, Lembang. Kami bersyukur untuk ada di kota kami. Kami percaya kasih anugerah dan penyertaan Tuhan juga ada buat kota kami. Perlindungan-Mu nyata buat kota kami. Kami memberkati para pemimpin kota dari pusat sampai tingkat daerah, sampai tingkat RT, RW yang terkecil sekalipun. Semuanya disertai, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Bapak, kami sangat bersyukur juga untuk bangsa kami Indonesia. Di tengah-tengah tahun politik tahun ini Tuhan, sebentar kami bulan Februari kami akan mengadakan pesta demokrasi. Kami percaya, kami minta perlindungan dan anugerah Tuhan dicurahkan atas bangsa kami dalam melaksanakan pesta demokrasi ini. Kami percaya semua berjalan dengan aman, semua berjalan dengan kondusif, dan semua boleh dalam keadaan adil dan benar di hadapan Tuhan.
siapapun pemimpin yang akan terpilih, kami percaya adalah orang-orang yang benar sudah dipilih ditetapkan oleh Tuhan untuk memimpin bangsa ini menjadi bangsa yang lebih diberkati oleh Tuhan, bangsa yang lebih maju lagi, bangsa yang diberkati, bangsa yang memberkati bangsa-bangsa di dunia ini. Terima kasih, kami memberkati pemerintahan Bapak Jokowi yang sebentar lagi akan berakhir. Biarlah Tuhan apapun yang sudah dikerjakan, apapun yang sudah dilaksanakan, semuanya benar-benar boleh menjadi berkat bagi seluruh rakyat bangsa kami ini Tuhan. Terima kasih, kami memberkati seluruh kekayaan alam yang ada di bangsa kami. Kami percaya Tuhan lewat kekayaan alam yang di bangsa kami dapat dikelola oleh orang-orang yang baik, orang-orang yang jujur, orang yang takut akan Tuhan. Sehingga seluruh hasilnya boleh dinikmati oleh masyarakat seadil-adilnya Tuhan. Dari ujung Pulau Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Ada kesetaraan, ada kesejahteraan seluruh bangsa kami. Terima kasih sekali lagi Bapak yang baik. Kami sangat bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Kami sudah selesai, kami memberkati seluruh pelayan-pelayan yang melayani pagi hari ini. Biarlah kami kembali kepada aktivitas kami sepanjang hari ini. Dan kami percaya Tuhan memberkati kami dan Tuhan menjaga dan melindungi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, jemaat Tuhan, doa pagi sudah selesai pada pagi hari ini. Sampai ketemu lagi di doa pagi berikutnya Kamis lusa. Tetap semangat di dalam Tuhan dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.